Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 687 kesempatan telah datang. Di ruang bawah tanah, nenek 6 jari sudah bangun dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah merah muda Sian-Sian yang imut. Nenek 6 jari, kamu sudah bangun. Nenek 6 jari tiba-tiba menjadi bersemangat dan berusaha keras untuk duduk. Yan Fangli segera meraih lengan nenek berjari 6 itu dan berkata, "Nenek, jangan bergerak terburu-buru. Nenek terluka parah. Nenek perlu istirahat yang cukup." Mata nenek 6 jari dipenuhi air mata. "Aku senang kamu baik-baik saja." Setelah kejadian hari itu, nenek 6 jari ingin pergi ke hutan Wanhua tempat Yan Fangli dan putrinya berada sesegera mungkin. Tetapi dia takut keberadaan ibu dan anak itu akan terbongkar. Jadi dia akhirnya memilih untuk pergi ke tempat berkumpul keluarga Zan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan para pejuang dari luar angkasa yang mengejar Zan Wen dan Zan Wu. Nenek berjari 6 dengan tegas mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Dengan tekad yang kuat, dia akhirnya berhasil menyelamatkan Zan Wen dan Zan Wu. Pada saat dia jatuh koma, nenek berjari 6 mengira dia tidak akan pernah bangun lagi. Beberapa saat setelah nenek 6 jari terbangun, Zan Wen juga terbangun. Chu Chen menyelamatkan 2 nyawa di ruang bawah tanah. Zan Wu sepenuhnya yakin dan bahkan berlutut di depan Chu Chen, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Belakangan ini, Zan Wu tinggal di ruang bawah tanah untuk mengurus adik laki-lakinya dan nenek 6 jari. Ia melihat kondisi mereka semakin memburuk, dan hatinya sudah hancur karena putus asa. Chu Chen lah yang memberinya harapan lagi. Tidak lama kemudian, Zan Musi juga datang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Reaksi pertama saudara Zan Wen dan Zan Wu ketika mereka melihat Zan Musi mirip dengan Yan Fangli dan putrinya. Namun, perubahan yang ditunjukkan Zan Musi setelahnya membuat mereka merasa terkejut dan senang. 8 anak itu sudah tenang. Kami tidak berani membiarkan mereka meninggalkan Tianlong Manor dengan gegabah saat ini. Zan Musi berkata, desa-desa di dekat Tianlong Manor juga telah dibunuh dan dijarah oleh para pejuang Tian Wai Tian. Sekarang orang-orang berpakaian biru itu bisa muncul di luar kapan saja. Para prajurit dari dunia luar semuanya mengenakan pakaian biru. Orang-orang ini lebih buruk dari babi dan anjing, ucap nenek 6 jari dengan penuh kebencian. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zan Musi menatap Chu Chen dengan tatapan memohon. Sebelum mendekati Pulau Naga Perang, dia ingin kembali dan melihat-lihat. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk mengubah situasi di Pulau Naga Perang. Namun kini, melihat penduduk Pulau Zanlong dalam kesulitan, Zan Musi ingin menyelamatkan mereka. Ia menaruh harapannya pada Chu Chen. Selama Chu Chen setuju menyelamatkan mereka, akan ada harapan. Yang harus kamu lakukan adalah melindungi Tianlong Manor. Chu Chen berkata, selanjutnya, jika kita menyelamatkan orang lain, kita akan mengatur agar mereka berlindung di Tianlong Manor. Selain itu, aku ingin mengetahui distribusi spesifik dari 5 marga utama di Pulau Zanlong. Zan Musi berlutut ke arah Chu Chen. Chu Chen menghela napas, menggelengkan kepala, dan membantunya berdiri. Mengenai situasi di Pulau Naga Perang, meskipun Chu Chen hanya lewat,
Dia tidak bisa berdiam diri saja. Apalagi kali ini, dia sengaja pergi ke pulau itu. Tian Wai Tian bukan hanya musuh Pulau Zanlong. Malam tiba di Tianlong Manor. Suasana di dalam dan luar Tianlong Manor sunyi. Chu Chen datang ke atap Tianlong Manor, memegang keong kecil di tangannya, duduk bersila dalam meditasi. Auranya menyelimuti keong kecil itu. Seperti mengupas kepompong, ia mencoba langkah demi langkah untuk menguraikan pola susunan pada keong kecil itu. Pendeta Tao Tiambao dan Zuda Zuang juga tidak tinggal diam. Mereka berjalan-jalan di sekitar Tianlong Manor. Di ruang bawah tanah, lampunya terang. Zhan Wen sudah bisa duduk dan minum air. Kali ini aku sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Chu. Yan Fangli menghela napas. Jika bukan karena bantuannya, aku khawatir aku dan Xiao Xiao masih akan bersembunyi di pintu masuk gua yang gelap. Zhan Wen dan nenek berjari 6 tidak akan bisa lolos dari kematian, dan 8 anak hari ini tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tatapan mata Zhan Wu tampak rumit. Setelah berita tentang formasi misterius surgawi keluar, kami mengirim tim yang dipimpin oleh senior Zhan Wudi ke daratan untuk memperjuangkan formasi misterius surgawi milik Chu Chen. Tetapi kami tidak menyangka. Tuan Muda Chu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika Pulau Zanlong dapat selamat dari bencana ini, saya rasa semua prajurit Pulau Zanlong berutang permintaan maaf kepada Tuan Muda Chu. Yan Fangli menghela napas dan berkata, jangan bicarakan hal-hal lain. Pada saat ini, nyawa semua orang di istana Tianlong diselamatkan oleh Tuan Muda Chu. Ketika kakek dan yang lainnya keluar dari pulau terlarang, aku akan memberitahunya kebenaran tentang apa yang terjadi hari ini. Chu Chen dan Sekte Jiuxuan adalah teman-teman Pulau Naga Perang. Zhan Wu berkata dengan suara yang dalam. Tempat yang gelap dan terlarang di luar langit. Anda tidak akan pernah bisa melihat langit saat melihat ke atas, dan selalu ada rasa bahaya di udara. Racun beracun itu datang lagi. Li Huakue, penguasa lembah pengobatan, berdiri dan membagikan beberapa pil merah kepada para pemimpin sekte Jiuxuan lainnya, yang dengan cepat meminumnya. Li Tua, dalam lingkungan seperti ini, kaulah yang paling cepat beradaptasi. Kau benar-benar mengembangkan obat untuk melawan racun dalam waktu singkat. Ning Laoxian berkata sambil tersenyum, tetapi ekspresinya sama sekali tidak santai saat ia menatap racun yang perlahan mendekat. Miasma meliputi area yang luas dan sulit untuk menghindarinya. Ketika mereka pertama kali memasuki area terlarang, orang-orang kuat dari keempat sekte tidak terlalu peduli dengan miasma. Sebagai orang-orang kuat aura, apakah mereka masih peduli dengan miasma belaka? Namun aura sekte Beidou yang jatuh mati karena invasi miasma. Bahasa Indonesia. Sejak saat itu, ketika racun itu muncul, orang-orang kuat dari keempat sekte menghadapi musuh yang tangguh. Sebagian besar bahaya di tanah terlarang berasal dari lingkungan hutan berkabut ini. Intinya adalah racun yang misterius, burung hantu. Seekor ular berbisa melata melewati hutan. Kebanyakan racun membunuh seketika setelah bersentuhan dengan darah, dan sulit ditolak bahkan pada tingkat Qi. Lingkungan hidup semacam ini tidak mungkin ada di dunia luar. Tanah terlarang telah berubah menjadi surga beracun karena efek jangka panjang dari pembentukannya. Selain itu,
Ada banyak formasi pembunuh yang tersembunyi di hutan berkabut. Jika Anda tidak sengaja memasuki formasi tersebut, Anda akan menghadapi berbagai bahaya seperti mekanisme pembunuhan. Dapat dikatakan setiap langkahnya mendebarkan. Pil detoksifikasi dapat menahan 70% serbuan racun. Tetapi kita tidak boleh lengah. Master lembah pengobatan Li Huakue berkata dengan suara yang dalam, "Saya merasa bahwa semakin jauh kita masuk, semakin berbahaya keadaannya." Zan Dongsan dan anak buahnya juga terus bergerak maju. Meskipun keong kecil itu tidak berpengaruh, dua sekte lainnya mungkin juga telah memutuskan bahwa mereka harus mengikuti Zan Dongsan untuk mendapatkan kesempatan keluar dari hutan ini. Nangong Jun memandang tim Pulau Zanlong di kejauhan. Zan Dongsan pasti tahu lebih banyak tentang hutan ini daripada kita. Tetapi tidak mudah untuk membuat rubah tua ini berbicara. Mereka mungkin tidak berpikir bahwa mereka bisa keluar dengan mengikuti Zan Dongsan. Tian Xiaozun menghela nafas. Mereka hanya berpikir bahwa di tempat terkutuk ini, jika mereka berkumpul bersama, harapan mereka untuk bertahan hidup akan lebih besar. Ning Laoxian menelan ludahnya dan berkata, "Saya rakus, saya ingin minum." Yang lain hanya berpikir tentang bertahan hidup, tapi kamu hanya berpikir tentang minum. Ning Laoxian tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak punya anggur untuk diminum, maka itu akan menjadi akhir hidupku." Dibandingkan dengan obrolan kosong di pihak sekte Jiuxuan, ekspresi para pembangkit tenaga listrik ketiga sekte itu sangat serius. Menatap racun yang semakin dekat dan dekat. Setiap invasi racun bagaikan menari di ujung pisau. Tim Pulau Naga berjuang, kesempatan telah tiba. Zan Dongsan merendahkan suaranya dan menyampaikannya kepada para prajurit Pulau Zanlong. Racun akan menyelimuti pulau ini sebentar lagi. Ikuti jejakku. Apakah kalian mengerti? Bab 688 Serahkan keong kecil. Racun itu perlahan mendekat, datang dari segala arah, disertai suara angin yang bersiul, merasuk ke gendang telinga dan jiwa, membuat manusia tanpa sadar merinding di sekujur tubuh dan merasa ketakutan. Gunung Damo paling dekat dengan sekte Beidou, dan orang-orang kuat dari kedua sekte tersebut secara tidak sadar berkumpul bersama. Lihatlah Pulau Zanlong. Nangong Jun melirik ke arah tim Pulau Zanlong dan menyipitkan matanya. Apa yang ingin dilakukan Zan Dongsan? Pendeta Tian Xiao juga memperhatikannya. Selama kurun waktu ini, kita telah mengalami invasi racun berkali-kali. Setiap kali racun menyerang, para pejuang dari keempat sekte akan berkumpul bersama untuk melawan racun tersebut. Namun kali ini, Zan Dongsan justru mengambil inisiatif untuk menjauh dari kedua sekte lainnya. Itu terlalu tidak normal. Awasi mereka. Tatapan mata Li Huakue tajam. Di hutan yang penuh racun ini, keterampilan medis Li Huakue membantunya beradaptasi dengan sangat cepat. Sebelum racun menutupi mereka, Li Huakue mendekati tim Pulau Naga perang tanpa bersuara. Miasmanya datang. Para pria kuat dari keempat sekte mengumpulkan energi mereka dan menahan napas, menatap ke arah dari mana racun itu menyebar. Racun itu tampaknya datang dari segala arah tanpa ada sudut mati. Tetapi racun itu jelas tebal di beberapa tempat dan tipis di tempat lain. Setelah bertarung melawan racun itu beberapa kali, orang-orang kuat dari keempat sekte itu juga memperoleh pengalaman. Mereka dapat dengan cepat menemukan lokasi di mana racun itu tipis dan bergerak ke sana.
kekuatan internal mereka menyebar ke seluruh tubuh mereka untuk membentuk pertahanan guna menghalangi invasi racun itu. Miasma bersifat dinamis, dan lokasi area tipisnya terus berubah, sehingga mereka juga harus terus mengubah posisinya. Pil detoksifikasi Oatly benar-benar manjur. Ning Laoxian tampak gembira. Setelah bersentuhan dengan racun itu, ia jelas merasakan bahwa efek racun itu jauh lebih lemah daripada saat-saat sebelumnya ia mengalaminya. Semua ini berkat pil detoksifikasi Li Huakue. Pulau Zanlong benar-benar ingin pergi dengan sendirinya. Nangong Jun telah menatap Pulau Zanlong, matanya dingin. Mereka punya cara lain untuk meninggalkan hutan ini. Jika mereka pergi, kita akan tinggal di sini selamanya, dan Pulau Naga Perang akan menjadi pemimpin tertinggi di dunia prajurit. Haha, angan-angan Pulau Naga Perang sungguh lantang dan jelas. Ning Laoxian mengangkat bibirnya sedikit dan tiba-tiba berteriak, Pulau Zanlong ingin memanfaatkan racun untuk melarikan diri. Semuanya, hentikan mereka. Suaranya keras dan menggema, wajah banyak orang berubah drastis. Ekspresi Zandongsan juga menjadi gelap. Tuan Pulau, seseorang di sampingnya berbicara. Pergi, Zandongsan hanya memberi perintah, percepat dan pergi dari sini. Di hutan yang penuh bahaya ini, selama mereka menyingkirkan ketiga sekte tersebut, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan mereka. Sekte Beidou, mata murung Chen Hong berkilat marah. Zandongsan, bajingan tua itu. Mengejar, tidak ada yang bodoh. Mereka semua berpikir bahwa Zandongsan pasti punya tujuan lain untuk tiba-tiba membawa Pulau Zanlong pergi saat ini. Hal yang paling jelas yang terlintas dalam pikiran adalah, Zandongsan tahu bagaimana cara meninggalkan hutan berkabut ini. Pada saat ini, semua orang tidak lagi peduli dengan racun beracun itu. Mereka bergegas pergi dan segera menyusul tim Pulau Naga Perang. Ada racun yang mengelilinginya. Murong Chen Hong mengerutkan kening. Zandongsan, bagaimana kamu menjelaskannya? Zandongsan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Manfaatkan racun itu untuk membawa orang-orang dari Pulau Naga Perang pergi. Jangan bilang kau tidak punya tujuan. Murong Chen Hong berkata dengan dingin. Apakah kau benar-benar berpikir semua orang bodoh? Heh, saudara Chen Hong agak paranoid. Zandongsan berkata, saya baru saja menemukan bahwa konsentrasi racun di arah ini relatif tipis. Tetapi faktanya, konsentrasi racun di sini tidak lebih tipis dari tempat lain. Anggota sekte Jiuxuan juga datang, dan Yang Mulia Tian Xiao berkata dengan ringan, jika Anda mengatakan itu adalah kesalahan penilaian, kesalahan ini terlalu rendah. Zandongsan menggunakan tenaga dalamnya untuk melawan serbuan racun dan menggelengkan kepalanya. Ini salahku. 3 sekte besar, Sekte Beidou, Gunung Damo, dan Sekte Jiuxuan, masing-masing menjaga satu posisi. Tidak ada yang mengatakan apapun karena ancaman racun masih ada. Selama penyerbuan tadi, para pejuang dari Sekte Beidou dan Gunung Damo diserang racun dalam tingkat yang berbeda-beda. Li Huakue melihat sekeliling dan mendesah diam-diam. Kelompok orang ini berada di puncak dunia seni bela diri. Tetapi pada saat ini, di hutan ini, racun yang tampaknya biasa saja dapat membuat mereka panik. Kekuatan manusia tidak akan pernah bisa bersaing dengan alam. Setelah sekitar 1/4 jam, racun itu perlahan menghilang. Selama proses ini,
sebagian besar prajurit memilih untuk duduk bersila di tempat dan menahan racun itu. Jangan beri Pulau Zanlong kesempatan untuk ditinggal sendirian. Ketika racun itu lenyap, bukan hanya Sekte Beidou dan Gunung Damo saja, tetapi juga orang-orang kuat di Pulau Zanlong pun menjadi lemah. Tubuh mereka diserbu oleh racun itu. 9 pemimpin Sekte Jiuxuan saling berpandangan, dan sedetik kemudian, mereka pun menjadi lemah. Di hutan gelap ini, meskipun keempat sekte utama tampak berada di kubu yang sama di permukaan, sisi yang baru saja ditunjukkan oleh Pulau Naga Perang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mustahil bagi mereka untuk bersatu, dan mereka bahkan tidak tega melihat pihak lain hidup lebih baik dari mereka. Pulau Zanlong akan meninggalkan ketiga sekte itu tanpa ragu-ragu, dan juga mustahil bagi Li Huakue untuk mengeluarkan pil detoksifikasi untuk dibagikan kepada ketiga sekte itu, mampu mempertahankan efektivitas tempur di atas ketiga sekte itu merupakan jaminan bagi hidup mereka. Racunnya menghilang, dan langkah selanjutnya adalah interogasi Pulau Naga Perang. Para prajurit Pulau Zanlong mengungkapkan kemarahan mereka, tetapi saat ini, ketiga sekte semuanya menyatakan persatuan dan dengan suara bulat mengarahkan ujung tombak mereka ke Pulau Zanlong. Zandongsan, kami tidak ingin mendengar alasanmu, Nangong Jun berkata. Karena kamu tidak mau memberitahu kami alasanmu ingin menyingkirkan kami, maka mulai sekarang, ketiga sekte kami akan bersatu dan mengawasimu. Jika ada jalan keluar, aku harap kita bisa keluar bersama. Murong Chenhong menatap Zandongsan. Zandongsan merentangkan tangannya. Apa yang kukatakan itu benar. Jika kau tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Saya punya saran, kata Nangong Jun. Siput kecil itu adalah kunci apakah kita bisa meninggalkan hutan ini. Mulai sekarang, ketiga sekte kita akan bergantian menjaga siput kecil itu. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi prajurit dari Pulau Naga Perang berubah sedikit. Nangong Jun melihat semuanya, dia semakin yakin bahwa rahasia kepergiannya masih ada di keong kecil itu. Beberapa hari yang lalu, Zandongsan ingin menghancurkan keong kecil itu hanya sekadar pertunjukan. Murong Chenhong mengangguk, saya setuju. Guru Suan Ling menangkupkan kedua telapak tangannya, tampak tenang dan kalem. Juga menyatakan persetujuannya. Zandongsan mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mempertanyakan apakah aku bisa pergi dari sini tanpamu? Tak seorang pun menanggapi perkataan Zandongsan, hanya menunggu dia mengeluarkan keong kecil itu. Ini konyol, Zandongsan melanjutkan. Memasuki tanah terlarang ini bukanlah keputusan yang kuambil sendiri. Itu adalah tindakan yang disetujui semua orang. Di hutan ini, Pulau Naga Perang tidak berkewajiban untuk menjamin keselamatanmu. Jika kau bersikeras melakukannya, maka sebaiknya kita berpisah dan mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Zandongsan, aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu sekarang. Ning Laoxian mengangkat alisnya. Kamu tidak punya kewajiban untuk melindungi kami, dan kami tidak membutuhkan perlindunganmu. Keluarkan saja keong kecil itu dan selesai. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Zandongsan berkata dengan marah. Kamu masih ingin merampokku? Para prajurit dari ketiga sekte saling berpandangan, lalu berjalan menuju para prajurit dari Pulau Naga Perang. Kamu benar.
Melihat para pendekar dari 3 sekte hendak beraksi, raut wajah Zan Dongsan tiba-tiba berubah drastis. Seluruh tubuhnya bergetar, dan untuk waktu yang lama, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara penuh keengganan, "Tunggu sebentar. Aku akan memberikannya padamu." Bersambung.